Itu awalnya kan begini. Anehnya itu paginya sore saya mau ke Jeding kan, Jedingnya itu di bawah itu kan. Di Pas bawah, masih di pondok di atas iya, kan? di atas. Di bawah pohon Mangga. Saya lihat rumah ada tukang itu. Saya tunjuk itu kalau rumah itu. Jadi saya berhenti di sini. Karena udah frustasi ya? Iya, Udah nggak betah ya? Sudah nggak betah, sudah pusing sudah ingat rumah saya. Terus besokannya ketika saya mau ambil wudhu, duhur, kok nggak ada orang yang kerja. Kok rumahnya nggak jadi sampai sekarang bahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertama-tama kita baca selawat dulu Kang ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini di video kita yang ke berapa ini? Yang kali ini. Ya, kita kedatangan tamu spesial sekali, tentunya akan menceritakan banyak hal tentang perjalanan hidupnya. Beliau tentunya sangat menginspirasi kita semua. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Sehat. Sudah makan hari ini? Iya belum sih. Kalau belum makan, habis ini makan. Iya nanti. Jadi kita boleh kenalan dulu Kang, siapa namanya? Nama saya mungkin sudah banyak lah yang tahu ya, Hasan Basri. Hasan Basri. Mungkin sudah banyak orang yang tahu. Maksudnya gimana itu Kang? Ya, Banyak kan orang yang kebetulan kemarin ya sekitaran sini juga bukan di luar. Bukan di luar sana tapi kirain banyak yang tahu viral gitu. Enggak, cuma kayak Fajar Sadboy. Sekitaran sini saja. Di lingkungan pondok sini juga ya. Iya. Namanya Hasan Basri. Iya, Hasan Basri. Hasan Basri, dipanggilnya Kang Hasan. Kang Hasan. Asal panjenengan dari mana Kang? Asli saya dari Bujur Tengah juga. Bujur Tengah. Kabupaten Pamekasan juga sih, tapi ya juga daerah Madura. Daerah Madura juga. Iya. Dari Sama. Bujur Tengah. Iya, dari Bujur Tengah. Oke. Saya penasaran sama panjenengan itu. Oh iya. Soal apa namanya ya? Soal bagaimana proses hidup beliau panjenengan selama belajar, selama menempuh sampai akhirnya ngafalin gitu. Iya. Dari kalau boleh cerita dari zaman sekolah dulu, Dulu sekolahnya di mana? Sekolahnya saya kebetulan awalnya itu saya tidak sekolah. Iya, Saya tidak sekolah itu di sampai di sana dari SD saya telat. Tingkat SD itu saya telat, kan kondisi fisik saya itu seperti ini kan. Oke, iya. Jadi untuk orang tua itu seakan-akan gimana ya untuk mencampurkan saya itu mikir dua kali lah. Iya, mikirnya 2 kali. Terus akhirnya saya ketemu dengan seseorang, itu paman saya. Paman dari orang tua ibu apa bibi bapak? Saya menikah dengan ini, akhirnya jadi paman saya. Oh iya, itu dari paman dari jalur orang tua Dari ibu jalur apa? ibu. Dari ibu. Iya. Paman dari ibu. Itu dia menawari saya untuk sekolah. Untuk sekolah ya kan? Ya, awalnya saya berpikir, masa untuk apa saya sekolah kan gitu. Awalnya mikir untuk apa sekolah? Iya. Iya. Tapi motivasi besar dari paman saya itu begini, kamu harus tahu setidaknya membaca lah. Iya. Setidaknya itu. Terus akhirnya saya sekolah. Awalnya saya masuk itu gak pakai seragam. Oh iya. Pakai seragam biasa saja itu. Jadi masuknya pakai baju biasanya aja ya. Kan. Itu masuk pertama SD. SD. Enggak, tadi yang panjenengan bilang awalnya saya tuh enggak sekolah. Ya, dari kan? Itu Begini. Itu perkisaran tahun umur berapa panjenengan itu enggak sekolah? Umur sekitar 14. Oh, jadi bukan, umur 12. Jadi 12 baru umur 12, masuk umur 12 baru masuk sekolah. Iya, sedangkan itu sudah telat. Oh iya, sudah telat. Harusnya kan
harusnya kan umur 12 itu udah kelas 4 SD. Iya. 4 SD. Jadi itu awal masuk sekolah Awal masuk sekolah itu langsung masuk kelas berapa? langsung masuk kelas 3. Kelas 3 SD. Iya. Jadi sama pihak sekolah memang langsung diberi pilihan Iya. oleh pihak sekolah apakah saya mau sekolah masuk kelas mana. Diberi pilihan kelas 2 dan 3, 4. Jadi Saya diberi pilihan. Jadi milihnya kelas Milihnya kelas 3. iya. Karena Apa pikiran panjenengan ketika ditawari pilihan akhirnya milih kelas 3 itu apa? Mikirnya gimana? ya pertama-tama karena mungkin saya kan tidak bisa baca. Terus nanti kalau saya masuk kelas 3, kelas 4 kan Sebentar berapa lagi itu kan sebentar lagi kelas 5. Kelas 5 udah bentar lagi hampir lulus. Iya, tapi kan sedangkan ilmu saya masih sedikit. Oh, jadi pertimbangan akhirnya milih kelas 3 karena masih belum bisa baca. Iya. Oke, keren. Jadi dari rumah, jarak dari rumah ke sekolah itu Dari jauhnya rumah itu seberapa? sekitar 4 km. 4 kilo. Iya, 4 kilo. Waduh, jadi butuh jarak tempuh, maksudnya pakai motor gitu Kang ya? Iya, pakai motor ya, setiap hari saya bareng sama paman itu. Oh, jadi setiap hari yang nganterin Iya. pakai motor ke sekolah paman itu? Iya, pernah sekali sering bukan 1-2 kali saya jalan kaki dari rumah saya ke sekolah saya untuk pulang. Iya bener. Benar itu. Jadi boleh saya sampaikan ke Iya, pemirsa ya. Jadi Kang Hasan ini kalau jalan kaki itu bisa sebetulnya meskipun kondisi fisik, mohon maaf Kang ya, Iya, iya. meskipun kondisinya begini, tapi jalan kaki bisa. Cuman dibantu pakai tongkat Kang ya. Iya gitu. Jadi waktu itu jalan kaki dari Iya, sering ya, bukan cuma 1-2 kali ya. 1-2 kali saya jalan kaki dari sekolah untuk pulang kan tidak ada yang jemput kadang. Oh iya. Akhirnya iya. saya pulang ke jalan kaki, di tengah perjalanan kadang orang. Ketemu sama orang. Ya diambil, diangkat. Aduh, di bawah gitu ya. Tapi alhamdulillah orang itu yang bawa itu jujur kan Iya, ya. alhamdulillah. Sampai di rumah akhirnya. Kalau nggak jujur kan biasanya entah dijual, entah enggak lagi, enggak. Gak laku gini. Oh iya, jadi sering bukan 1-2 kali. Iya, bukan satu. Kalau misal, tapi pernah sampai apa namanya? Dari sekolah jalan kaki ke rumah sampai rumah jalan kaki terus pernah? Pernah itu cuma sampainya itu paling jauh saya sekitar jalannya 2 kilo. 1 kilo lagi sampai ke rumah. Aduh. Ketemu sama orang akhirnya di bawah. Di itu bawah gitu di paling jauh bonceng. itu, iya. Dua paling jauhnya gitu. Kalau dari sekolah jalan kaki blas sampai ke rumah itu enggak pernah ya? Enggak benar. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah benar-benar. Iya. Kalau misalkan jalan kaki dari sekolah ke rumah itu berapa itu lamanya itu Kang? 2 jam kayaknya, terlalu 3 jam. Bener ya, 2 jam. 2 jam, 2 jam kayaknya. bisa Tapi jadi. pertolongan Allah masih tetap Alhamdulillah menyertai. masih itu. Iya. Itu saya lakukan seperti itu sampai lulus SD. Sampai lulus SD begitu Ya, terus. lulus SD. Terus ketika saya Akhirnya SMP, alhamdulillah masih di saya paman. paman saya yang dari ibu, paman asli. Itu paman masih paman yang tadi kan? Bukan lain. Oh, beda lagi. Oh. Paman yang masih asli itu itu buat rumah di belakang sekolah. Oh, jadi buat Akhirnya- rumahnya dekat sama sekolah yang SMP. Ya, akhirnya Iya? saya tinggal di situ dan dekat dengan sekolahnya. Oh iya. Enggak sampai 1 kiloan gitu. Enggak sampai. Cuman beberapa meter. Itu dari Dekatnya dekatnya seberapa sangat dekatnya? dekat itu sebelahan. Sebelahan. Iya, dari Katakanlah di sini rumah nih. di sini rumah, terus di Di sininya sininya lagi, sebelahnya lagi masjid, baru. masjid, iya. Sudah masuk ke lingkungan sekolah. Iya, akhirnya kan dekat. Jadi alhamdulillah ketika itu saya jadinya gampang, akhirnya saya Maksudnya? sekolah. Jadi tidak usah diatar lagi. Alhamdulillah. Ya. Nah, dimudahkan lah. Dimudahkan oleh Allah ya. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Beda paman lagi nih ya kan, beda paman Beda. lagi. Ini paman dari ibu, paman asli ini. Jadi paman asli dari Paman ibu. asli. Kalau tadi kan paman yang nikah sama adiknya ibu, Sepupu. sepupunya ibu. Iya, sepupunya. Oh iya. Oke, jadi masuk SMP jaraknya dekat sampai lulus SMP kan, ya kan? Iya, sampai lulus. Iya, terus sampai lulus SMA. Di Sampai sana. lulus SMA di sekolah Saya itu. tinggal di rumah paman itu selama 6 tahun.
Wah, 6 tahun numpang gitu. Iya. Enggak, tapi saya bantu-bantu di sana, bantu-bantu jalan. Saya jaga toko di sana. Oh iya iya sekalian Sekaliannya ya. ketika saya pulang dari sekolah, sorenya saya jaga toko. Gitu. Oh Ketika saya pagi berangkat sekolah, pulang sore jaga toko sampai malam kadang. iya iya iya. Akhirnya dari sekolah itu sampai sekarang pun beliau itu masih banyak komunikasi sama sekolah. Setidaknya bantu-bantu ya kan. Ya, Kang? alhamdulillah. Kayak kemarin saya sempat dengar kabar bahwa kalau panjenengan itu ngisi pelatihan menulis. Oh iya, itu karena waktu di sekolah dulu kebiasaan saya tuh membuat karya-karya. Karya tulis. Iya, jadi ketika saya sudah alumni kemarin dihubungi oleh ya, Jadi sebetulnya nulis ya? iya, versi saya dulu awalnya saya Nulis. pernah bercita-cita ingin jadi penulis. Jangan jadi penulis. Karena menurut saya seorang penulis itu adalah seorang yang dapat memberikan manfaat dan dikenang oleh orang banyak. Oke. Iya, namanya itu akan tetap terkenang meskipun orangnya sudah tidak ada. Waduh keren. Iya. Jadi kalau tidak salah saya pernah juga baca kutipan nih. Kata Pramudiana Tatur kalau tidak salah, menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Jadi benar nih, kayak feeling Kang Hasan awal-awal bercita-cita ingin jadi penulis, ya mestinya penulis itu, orang nulis itu akan dikenang gitu kan ya Kang. Cuman panjenengan mengejar cita-cita menjadi penulis itu sejauh mana? Sudah sampai proses apa? Pernah saya ketika di SMA itu, pernah saya sampai menulis sudah jadi. Apa itu? Genrenya itu apa? Genrenya itu novel. Novel ya, fiksi Iya, ya. fiksi. Saya itu pernah tulis, hanya saya nulis. Ketika saya ingin masuk percetakan, akhirnya teranukan oleh kesibukan yang lain itu kan persiapan UN. Oh, terbengkalai akhirnya. Iya, terbengkalai. Tapi sebetulnya naskah mentahannya udah jadi. Iya. Sudah rampung, maksudnya Iya, ceritanya udah klimaks, sudah udah final. Bahkan ketika saya memberikan pada teman-teman saya yang juga seprofesi sama saya kan, yang juga nulis gitu. bagus-bagus gitu, tapi ya itu terkendalanya. Dan sekarang ketika saya mau kembali ternyata filenya hilang. Aduh, itu nulisnya di kertas apa di file di laptop. Di laptop. Iya, di laptop. Oh, jadi panjenengan ada laptop gitu. Iya dulu, sekarang udah gimana? rusak. Sudah hancur. Waduh. Lama tidak dibuka. Kalau misalkan itu bisa kan diulik-ulik lagi itu. Kemampuan menulisnya bisa diulik-ulik lagi kan ya. Iya. Apalagi file, syukur-syukur nanti file yang udah rampung tuh nulisnya, iya. Bisa nggak tuh dipulihin kembali, dicari lagi gitu. Biasanya bisa. Ya, kalau misal bisa, ada satu, kalau misalkan yang file yang tadi bisa. Yang kedua, kalau panjenengan nulis lagi, ada karya lagi, kita juga ingin memberikan kesempatan bagi pemirsa ya di luar sana kan ya. Mau nggak kalau misalkan ada orang yang bantu sampai jebolin ke percetakan, sampai jadi buku, sampai disebar kemana-mana, mau nggak Kang? Ya itu mungkin perlu proses lagi saya. Nah, yang penting mau apa enggaknya dulu. Ya mau. Jadi ada maunya juga. Karena kan ini adalah sebuah cita-cita yang terpendam. Oh iya, jadi cita-cita awalnya memang ya. Iya. Oke. Jadi balik lagi nih ke sekolah nih. Ya. Jadi alhamdulillah nanti masuk SMP-nya deket sama numpang di rumahnya paman, ya, sekalian bantu-bantu jualan, ya. Yang posisinya jaraknya deket sama sama sekolah. Jadi di sekolah di rumah itu sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun saya. Sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA. Tahun berapa lulus SMA? Lulus SMA itu tahun 2018. 2018. Iya, 2018. Ada keinginan kuliah apa gimana? Sebetulnya ketika saya lulus SMA, motivasi untuk kuliah itu banyak. Terutama dari teman-teman saya yang sudah menentukan saya itu banyak untuk nawarin kuliah. Mengajak kuliah sampai ada yang mau nganterin katanya setiap
setiap hari. Iya. Sampai begitu ya? Iya. Ngomong gimana tuh temannya tuh? Ya, Itu ayo. yang ngomong itu, yang ngajak terus yang siap bersedia nganterin tiap hari itu kuliah posisinya. Iya, kuliah. Itu bilangnya gimana? Ya, ayo kamu kuliah, iman kamu saya kemampuan saya itu katanya nanti sia-sia gitu, Iya. tidak kuliah gitu katanya. Jadi bilangnya Ayo saya kuliah. siap nganterin. Iya. Saya siap nganterin. Nanti kita bareng gitu, berangkatnya bareng, pulangnya bareng gitu. Oke, Teman dekat saya. tapi akhirnya Tapi akhirnya ada jalan lain. ada takdir lain. Ada tadi lain dari Apa itu? Apa takdir? Nah, Takdir lainnya apa? ya masuk sini. Hasilnya masuk pondok MDQ Bajur Iya. ya. Jadi kok bisa-bisanya nih apa namanya? Kan awalnya udah nyusun rencana kuliah. Sebetulnya kan begitu kan ya. Iya. Cuman akhirnya gagal kuliah tapi milih masuk pondok. Itu ceritanya gimana, Kang? Sebenarnya untuk masuk ke pondok MDQ tidak pernah ada kepikiran, bahkan tidak ada niatan sama sekali. Untuk Awalnya ngafalin Quran? tidak ada. Tidak ada niatan. Tidak ada. Tapi bukan benci Quran. Bukan tapi ya. Tapi memang tidak ada niatan pada dasarnya. Tidak ada awalnya. Ceritanya gimana? Awalnya gimana? Awalnya itu kan saya begini. Awalnya itu sudah ya lulus MA. Terus MA itu paman saya yang kemarin ini lagi Yang SD? yang ngajak saya sekolah. Yang ngajak sekolah yang SD dong berarti ya? Ya, Nah, paman itu kembali menawari saya. Hmm. Oleh saya, kamu ingin mondok? Bilangnya kamu ini Hasan, kamu ingin mondok gitu. Iya. Terus Mondok cuma bukan masuk, tapi bukan kemana, cuma mondok itu. Oh, bilangnya mondok. Iya. Tapi tidak spesifik bilang pondok tahfidz harus Tidak, ngafalin. tidak. Gimana? Awalnya kamu bilang kamu mau mondok. Hmm. Saya berpikir ini tantangan baru bagi saya gitu. Iya, mikirnya gitu. Ya, ini tantangan baru bagi saya kan, dengan kekurangan saya seperti ini kan, kayaknya untuk mondok itu berpisah jauh dari keluarga. Iya. Kan itu sebuah tantangan baru. Biasanya kan kalau di rumah yang Ada yang bantu ya, ketika Ah. saya membutuhkan apa itu kan ada yang membantu. Ada yang gitu. bantu. Tapi kalau mondok kan Kan harus mandiri. harus kan? mandiri. Iya. Terus gimana? Sebuah tantangan baru yang belum pernah saya rasakan. Yang belum pernah Dan- terpikir bahkan ya kan? Iya, ya? benar. Dan hal itu adalah hal yang sangat saya inginkan. Sebetulnya Iya. mondok itu. Iya. Oh, Ketika saya melihat teman-teman saya yang lain itu kan banyak kan di sekolah saya itu juga pesantren. sekalian ada pondoknya gitu. Iya, karena melihat teman-teman saya itu pulang dari pondoknya seakan-akan itu ada hal yang bahagia lah. Ada kebahagiaan Gitu. tersendiri jadi Ada- santri ya gitu ya. Iya, saya ketika itu saya kayaknya enak jadi santri gitu kayaknya. Jadi mikir apa namanya? Kepikiran kayaknya enak jadi santri itu udah semenjak kapan? Dari awal memang saya untuk keinginan untuk mondok itu dari lulus SDS. MTS. Iya. Kenapa kemudian nggak mondok di tempat yang sekolah sekalian ada pondoknya Itu itu? terhalangi oleh itu jauh. Jauhnya antara pondok dengan sekolah itu iya. jauh. Jauh ya. Ya sekitar jaraknya itu 1 kiloan. 1 kiloan. Kalau saya harus berjalan dari pondok itu. Jadi sebetulnya saya potong ya sebentar kan ya. Jadi sebetulnya sudah ingin apa namanya? Cita-cita, keinginan sebetulnya itu udah tertata ya kan ya. Iya, Cuman mikir apa namanya? Semua itu terhambat oleh keadaan fisik. Gitu Iya, aja ya iya, sebetulnya iya. kan ya. Jadi mondok akhirnya tadi kan udah pengen mondok cuman mikir lagi 2 kali karena kondisi karena fisik. Cuman kan akhirnya di sana, takdir di sana juga fasilitasnya masih kurang, masih kesulitan untuk mandi, untuk itu Iya, sangat iya. sulit. Sangat sulit ya. Jadi tidak memungkinkan untuk saya Mondok di mondok tempat di itu. sana, sekolah terus itu sangat tidak memungkinkan. Iya. Jadi tapi akhirnya kan takdir ini apa namanya keinginan mondok itu terjawab Iya, nanti kan yang pas Iya, di ditawari. sini. Coba gimana ceritanya? Ini awalnya kan begini. Ketika saya sudah lulus MTS, sudah lulus MA, lulus MA saya itu kembali ditawari oleh paman saya. Paman yang Paman yang bantu saya untuk sekolah kemarin. yang nemenin di SD. Ya yang- terus dia bilang, ayo San, mau mondok kamu ya. Saya bilang, kemana man gitu.
ada lah ikut saya nanti gitu. Jadi nggak bilang kalau pondoknya di Bajur. Enggak bilang. Iya, terus kan saya gak tahu tempatnya. Ada 2 pilihan katanya. Mm. Di sini sama di Pondok satunya lah. satunya lagi. Terus saya bilang, "Man, ini kan sebuah hal yang untuk saya kan." Jadi saya pikir dulu katanya. Ya setelah saya bilang sama orang tua saya, almarhum bapak, Iya. "Pak, saya mau mondok." Itu. Bapak bilang, "Mondok di Jong." Mondok kemana gitu? Iya, mondok kemana Jong itu? Ada lah Pak nanti itu. Tapi nggak ke bapak nggak bilang kalau paman yang nawarin? Enggak bilang. Nggak bilang. Cuman bilangnya mau izin pondok itu. Iya, mau izin. Terus gimana? Bapak responnya gimana? Ya setengah tidak percaya sih. Bapak itu? Iya. Iya kan juga melihat. Iya, Ya kan bapak yang tahu persis kan Iya, kebutuhan. Kan, soalnya kan tidak mungkin begitu orang saya kan begini. Ketika nanti bagaimana ketika mau makan, nanti bagaimana ketika mau mandi kan begitu. Iya. Pikirannya bapak itu, almarhum bapak itu kan. Oh, bapak udah almarhum nih? Almarhum. Iya, sudah sekitar 5 tahun sudah di sekarang. Innalillah. Semoga diterima amal baiknya. Amin, ya. amin. Semoga kuburannya menjadi raudhah miryadil jannah. Amin. Ya. Amin. Terus gimana? Awalnya kita mondok itu, akhirnya saya memberikan diri untuk bilang iya pada paman saya itu. Saya berangkat ke mondok ini tidak ada yang tahu orang rumah. Kecuali bapak aja. Kecuali bapak pun tidak tahu kapan saya mau berangkat. Cuman bilang ke bapaknya pas mau izin pondok itu. Iya, cuma bilang itu waktu maghrib. Saya bilang terus, tapi beliau tidak tahu kapan saya mau mondok. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2018. 18 ya. Ya, 18 iya, terus. 18 itu beliau tidak tahu kapan maunya. Padahal itu sudah mau berangkat paginya itu. Oh, jadi izin ke bapak itu pas malamnya itu. Terus akhirnya saya berangkat berdua sama paman saya naik sepeda dari Bucur ke sini ke Bajur. Itu jauh sekali. Itu tidak bilang sama siapa-siapa itu ya. Di rumah ya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Akhirnya ketika saya sampai di sini, paman saya pulang, saya orang-orang rumah itu tanya saya semua. Kemana saya itu. Hasan kemana? Iya, kan? Hilang. Kan biasanya kan. Pikulan. Ya, terus gimana? Kan nggak biasanya Hasan itu keluar menghilang. Keluar tanpa. Lagian kan nggak mungkin jauh-jauh gitu. Iya, khawatir kan sebetulnya nyari-nyari itu khawatir ya. Iya. Terus sampai gimana? akhirnya paman saya datang dan bilang ternyata saya mondok ke sini. Jadi bapak pun nggak tahu waktu itu. Nggak tahu. Ibu juga. Tidak tahu. Semuanya orang tua itu tidak tahu dari paman saya. Jadi lari sebetulnya. lari dari rumah ya. Kabur. Terus gimana akhirnya? Ya terus akhirnya nyampe ke sini. Awalnya saya betah. Suatu hari. 2 hari saya mulai agak betah. Jadi pas awal sampai sini masuk sini kerasan ya. Kerasan. Gimana ketemu Pak Kiai pertama gimana? Awalnya ketemu beliau itu saya Abuya Abdul Aziz ya. Iya, Abuya Abdul Aziz beliau. Awalnya saya ketemu beliau nggak tahu beliau kan nggak pernah kenal, nggak pernah lihat. Nggak tahu, maksudnya nggak tahu kalau ini kiainya. Iya, gitu tahu. ya. Iya, tiba-tiba beliau duduk di depan saya. Saya nggak tahu. Kalau itu kiainya. Iya. Terus saya gimana? biasa aja awalnya. Terus ada yang bilang di samping saya itu juga mondok kan. Ini kayaknya saya ngecek. Langsung kaget gitu. Iya. Enggak ya? Enggak. Saya mau pindah ke belakang. Enggak usah duduk di sini itu sama Kiai. Sama Kiai. Iya, oke. Terus akhirnya beliau sering menanyakan saya ini pas di pertama kali ketemu. Ya. Dari situ terus hanya tahu saya ketemu dia. Oke. Sampai akhirnya pertama hari pertama betah. Kerasan ya, terbetah. Hari kedua mulai sedikit goyah. Iman ya. Iman. Keinginan saya kan ya maklum lah kan belum pernah mondok, iya. Kondisi fisik juga kan iya, gitu kan. Kok begini sekali mondok. Begini sekali maksudnya gimana itu? Nyiksa sekali kayaknya. Nyiksa. Iya.
harus bangun harus bangun subuh pukul 3. Iya, jam 3 Jam 3 terus tidurnya jam setengah 11. Iya. Ya, Kalau di itu rumah biasanya biasanya tidur kan jam berapa? Tidurnya itu jam 8 setelah udah Isya, tidur ya. udah tidur 9 lah paling lama gitu. Paling lama paling Ya, di sini saya harus ini sangat menyiksa sekali. ketika pagi, ketika siang kan kalau di rumah saya tidak bisa tidur siang. Sedangkan di sini diwajibkan itu kok beda sekali. Sama sekali bertentangan ya, Iya, sama bertentangan dengan kebiasaan saya di waktu itu. rumah. Akhirnya mulai goyah sedikit. Saya ditelepon sama orang tua. Katanya mau dijenguk. Sambang. Mau Iya. dikirim ke sini Sambang gitu. Masih mau dianu kan? Apa ya? Dipasrahkan. Oh iya, sama orang rumah ya, Iya, sama kan. orang tua ya. Kan itu waktu itu orang tua saya kan belum datang ke sini. Belum datang ke sini. Cuma paman saya. Bahkan Tapi paman kan udah Mas Rahim kan? iya, Udah, uang kosan belum bayar. Oh belum. Uang Oh jadi sampai sini tuh sampai orangnya aja dulu ya. Iya. Terus gimana? Terus itu cuma orangnya saja, uang kosan belum bayar. Terus uang pendaftaran juga belum bayar. Belum bayar semuanya saya. Hanya cuma orangnya saja yang datang ke sini. Jadi udah sampai sini baru berapa hari kemudian orang tua nyumbang sini. Iya, terus 3 hari. 3 hari. 3 hari atau 4 hari gitu saya di sini. Akhirnya orang tua saya, menseki saya ke sini. Saya menangis waktu itu. Pas di Iya, dijenguk orang tua. menyesal saya kayaknya. Menyesal gimana? Orang mondok menyesal. Maksudnya menyesalkan saya itu begini. Saya menyesal kenapa saya tidak pamit dulu itu. Oh, tidak pamit ke orang Ya, rumah. Tidak bertanya saya waktu itu kepikiran sama ibu. Oh, menyesal karena apa namanya? Kasihan orang Iya, tua kepikiran iya, gitu. orang Iya. tua kepikiran. Tapi pas ibu nyampe sini gimana? Marah-marah apa gimana? Enggak. Beliau sangat senang kayaknya. Kayaknya saya senang. Iya. Bahkan saya menangis orang tua saya bilang sudah ini pilihan kamu gitu. Iya. Nah, harus sabar gitu. Akhirnya saya bersabar di sini. Menangis juga waktu itu ya? Iya, menangis juga saya. Menangisnya gimana? Sampai Ya. gulung-gulung giling-giling gitu. Enggak. Mengalir air mata sedikit. Mengalir air mata aja ya. Iya, itu padahal sebelumnya saya sangat jarang menangis untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi waktu itu saya last down. Sebelumnya sad boy. Tapi pas mondok nggak kerasan di samping orang tua nangis jadi. Iya, nangis. Jadi nggak mikir malu dah waktu itu. Padahal waktu itu ada hal sebelumnya Jarang nangis ya. jarang nangis untuk hal. Bahkan nggak pernah mungkin untuk hal Tidak itu. pernah untuk hal apa. Penyesalan tidaklah. Tidak menangis saya. Iya, akhirnya kerasan di sini. Ya, terasinya kerasan lama waktu lamanya melewati setiap program itu. Ya. Pertama kali kan belum pernah pengalaman ngafalin, belum pernah pengalaman pondok. Belum pernah. Akhirnya sampai bisa beradaptasi sama program pondok, juga bisa ngafalin itu apa ada yang membimbing, apa ada yang kasih tahu apa gimana? Ustaz di sekeliling saya, terus Pak Kiai juga sering bahkan mungkin hampir setiap hari beliau menanyakan saya. Tanyakan kabar. Gimana Hasan? Gimana Hasan? Udah makan gitu. Gitu ya? Ya, hampir setiap hari itu. Jadi tidak enak sendiri. Sampai terus gitu ya akhirnya. Bahkan ketika saya Jumatan kan masih jauh masjidnya dulu. Iya, dulu kan pondok belum apa namanya? Belum ada masjid. Belum ada masjid, belum Iya, punya masjid. Kalau dulu kan masjidnya jauh sekitar berapa kilometer itu. Ada 1,5 kilo mungkin. Iya, sekitar 1,5 meter kan. Itu kan jarak jauh itu. Kadang saya dibawa sama kiai. Bonceng ke kiai ya. Terus dibawa Ustaz itu akhirnya saya betah normal betah. Iya, mulai pertama ngafalin sudah memang dari awal aja satu ya. Iya, jadi satu. Awalnya saya kesulitan ngafalin itu karena mungkin basic saya bukan seperti itu. Bukan orang penghafal ya. Iya, bukan orang penghafal. Jadi gimana pas sulit-sulitnya ngafalin itu gimana? Iya, dari cara baca saya yang banyak salah. Banyak salah. Kan saya sebelumnya sangat jarang sekali Pengaji. Iya, tapi udah bisa ngaji tapi kan. Bisa sedikit-sedikit. Dulu ngajinya kan biasanya kan orang-orang sinian ya, Madura itu kan. Iya.
Al-Qur'an itu menjadi pertama, yang paling pertama kali Iya, gitu saya kan. juga setiap maghrib biasanya kan mengaji. Yang paling pertama sekali ke harus surah-surah bisa gitu itu, kan. Iya. Mengaji saya, mengaji juga. Cuman kan nggak Iya, sesering sering di sini. sekarang, iya. Iya. Di sini kan Mengaji. tuntutan soalnya kan, Iya. bukan ngafalin. Terus gimana ngafalin itu? Awalnya saya ngaji. Satu halaman pertama itu kayak mudah. Kayak mudah. Setelah- Pas alif lam mim Ada lamin mudah ya. mudah. Wah, enteng sekali gitu kan. Enteng Kayaknya sekali. saya 1 bulan selesai. Oh. Terus gimana akhirnya? Terus ketika 2 bulan ketika lanjut ke halaman selanjutnya itu halaman 3 masalah mah sudah mulai sulit. Masa lu udah mulai. Itu Kok menyesal mondok. satu Gitu ya. satu ayat 1 hari. Satu ayat satu hari Iya, di masa lu gitu. Iya, masalah. Ini kok sulit sekali, apalagi setelah nyampe ke juz 3 halaman 7 ya tadi itu yang bahas hutang. Wah, 3 Yang hari satu itu. halaman satu ayat itu. Iya, 3 Berapa hari itu? 3 hari. Tapi jangan sampai frustasi banting Quran apa gitu kan. Nggak, cuma dibatok-batingin. Cuma gimana? Cuma digini di gitu. Hampir dibanting sebetulnya. Tapi tidak dibanting. Terus frustasi juga pernah? Pernah. Ngafalin. Gimana ceritanya? Kan apa ini sulit sekali. Berhenti saja ngafalin, tidak usah Sudah ngafalin. hampir ya, sudah hampir. Ya, banyak, tapi seakan-akan Allah itu mendidikan saya memang untuk harus ada di sini gitu. Oh ya, gimana ceritanya? Kok sampai Sudah. berpikir begitu, maksudnya gimana? Banyak hal yang membuat saya banyak hal yang ingin saya berhenti di sini awalnya. Awal dulunya. Iya, setelah juz 2 saya sini ada pembangunan rumah di sini nih. Kalau saya sudah tak tahan karena saya sudah berat sekali kayaknya. Ngafalin. Ya. Terus? Tidak bisa bertahan, saya berhenti saja. Kalau rumah itu saya saya boyong di sini. Itu kan tadi Bapak masang pendemin, pasang. Oh, bikin pondasinya. Iya, pondasi. Di rumah ya. Rumah ini ada rumah di depan pondok ini. Di sebelah. Oh, yang ini kan? Iya, di selatan pondok ini. Kok bisa mikirnya? Kok bisa mikir gitu? Ya itu kan waktu itu kan saya pikirnya itu rumah itu pasti cepat jadi. Enggak, maksudnya apa hubungannya nanti kalau rumah Itu cepat kan jadi? Nadar kan nanti. Jadi targetnya ke rumah ini ya gitu. Jadi nadarnya itu. Jadi kalau rumah itu jadi saya boyong di situ. Waduh, berat. Cuman kok bisa akhirnya Ya, kan itu ketika saya janji seperti itu, terus anehnya kebesokannya itu tukangnya berhenti. rumahnya nggak jadi sampai sekarang. Iya. Dari 2018 kan. 2018 ya, dari 2018. Apa jangan-jangan nanti saya tanyain ke orangnya nih. Apa jangan-jangan rumah ini nggak jadi karena Kang Hasan itu nadar gitu apa ya? Enggak tahu saya. Itu awalnya kan begini. Anehnya itu paginya sore saya mau ke jedingnya itu di bawah itu kan. Pas masih di pondok di atas iya, kan? di atas. Di bawah pohon mangga. Saya lihat rumah ada tukang itu. Saya tunjuk itu kalau rumah itu jadi saya berhenti di sini. Karena udah frustasi ya? Iya, udah nggak betah ya? Sudah nggak betah, sudah pusing sudah ingat rumah saya. Terus besokannya ketika saya mau ambil wudhu, duhur, kok nggak ada orang yang kerja. Kok rumahnya nggak jadi sampai sekarang bahkan. Pikiran saya waktu itu belum begitu. Pikiran saya itu waktu itu mungkin besok kerja lagi. Istirahat karena kan baru ngecor gitu. Baru bikin pondasi. Iya, baru ngecor, mungkin besok ya. Ditunggu besoknya belum ada yang kerja juga. Ditunggu besoknya belum ada. Hingga terus sampai sekarang. Aduh, lucu ya sebetulnya ya. Kalau diingat sekarang. Selain itu juga ada banyak juga sih. Pengalaman frustasi pas ngafalin. Iya, itu ada juga tesan itu. Kan kalau dulu ada program setika 3 juz dites. Iya. Program pelancaran tuh. Iya, program pelancaran itu saya juga ikut program itu kan? Iya, Terus saya janji juga. Sekarang rumah sudah gagal.
Iya, kalau kan nadar apa namanya nunggu rumah selesai udah gagal nih. Gagal, sudah Jadi gagal. nadar yang kedua apa? Yang kedua. Apa tuh? Kalau saya gak lulus tesan ini saya berhenti. Terusan yang lancar 3 juz. Yang pelancaran per 3 juz. Iya, kalau saya tidak lulus hanya 3 juz ini Berhenti. Berhenti saya. Terus gimana? Kan gampang gitu kan. Enggak. Kalau ngeteriak ngapalin kan sudah gak lulus. Sudah nggak lulus ya? Iya. Ayo terus. Terus kebesokannya itu pas kajian sama Kiai, Kiai itu pengumuman di depan bahwa tesan 3 juz dihapus. Jadi gagal lagi ya? Aduh. Terus apa lagi? Banyak sekali pengalaman. Banyak sekali pengalaman. Untuk berhenti seakan-akan memang nggak dibolehin sama. Iya. Oh, iya. Memang tadi di sini. Memang takdirnya nggak boleh mah ya, nggak Ya, boleh. akhirnya saya ya lah mungkin ini sudah Akhirnya putus asa. ya terus putus asa untuk berhenti. Iya, putus asa untuk berhenti dari ya. Saya jalani akhirnya. Jalani aja gitu ya. Iya. Akhirnya Jalani setoran setiap hari, alhamdulillah. Semakin hari semakin mudah. semakin bisa Ya. terus. Tidak sulit awal-awalnya kan, kalau awal-awalnya itu untuk satu kaca itu untuk satu ayat 1 hari. Satu hari. Ke belakangnya Belakangnya jadi setengah setengah kaca. 1 hari setengah halaman. Iya, terus itu terus. Jadi gak nentu ya dari awal ngafalin prosesnya setorannya 1 hari 1 ayat Iya. dulu. Iya, makanya. Oke, sampai akhirnya lancar-lancar bener sudah biasa dengan menghafal. Iya. Akhir-akhirnya nyetor berapa sehari? Bisa 2, Bisa kalau 2 halaman? Setoran ya bisa 2 halaman lah. Waduh. Kalau tidak langsung sama pelancarannya itu. Iya, Ya, alhamdulillah. makanya itu kesulitan di setoran saya. Ya. Lucu ya sebetulnya. Itulah pengalaman unik menurut saya lah. Buruk bukan unik. Bukan unik, pengalaman buruk. Itu. Tapi akhirnya selesai ngafalin sampai berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun pas? Ya 1 tahun ya. Dan ya 1 tahun lah. 1 tahun. 1 tahun ya bulan puasa. Setelah langsung ya 1 tahun. 1 tahun pas ya? Iya. Habis itu ikut program wisuda. Iya, oleh kami sudah. Sampai lancar. Berapa juz tuh? 7-10 ya, 10 ya. 10 ya, 10 juz ya. Sampai viral tuh videonya pas di apa namanya diberi cindera mata, kenang-kenangan sama Pak Kiai kan. Viral tuh ya kan ya. Nanti kita lihat juga videonya di sini tampilkan juga kan ya. Biar tahu Hasan sad boy. Kang Hasan. Itu kalau saya ingat itu kok saya bisa sampai sekarang Belum percaya ya? Ya belum percaya saya kok bisa saya kan awalnya gitu. Nah, kok bisa saya sampai di sini sampai sekarang ini dan bisa mampu. Kalau dari awal-awalnya kan Sulit sekali. tidak mungkin. Tapi mungkin sudah takdir ya. Takdirnya ya. Iya. Akhirnya sampai sekarang tetap di sini. Di sini. Iya, Sekalian sekarang bantu-bantu di pondok juga iya kan. sekalian. Jadi apa sekarang? Jadi ya bantu-bantu di multimedia ya. Multimedia sekretaris juga. Iya, sekretaris juga. Alhamdulillah. Sedikit pengalaman di sekolah. Di bawah Ya, juga di bawah sini, sini. dikembangin. Dikembangin di Jadi sini. bantu-bantu Iya. gitu ya. Alhamdulillah. Sudah kayaknya Kang ya. Sebetulnya banyak sekali nih, masih banyak Kang ya. Iya. Belum diceritain semua ya Kang ya. Iya. Ngafalin apa namanya pengalaman-pengalaman lainnya. Jadi Jadi untuk cobaan terberat saya waktu ngapain pernah apa? itu ketika saya nyampe juz 7 kiranya itu saya sudah berada setengah tahun di sini. Saya Dijemput pulang dijemput pulang ke rumah karena ayah saya, bapak saya meninggal. sakit. Sakit. Ya sakit. Tengah malam saya dijemput. Pukul berapa ya? Pukul 8. Pukul 12. 12 malam. Iya. Itu jemput ke sini dengar apa namanya? Gara-garanya Bapak sakit. Ya, Bapak sakit katanya. Sakit berat. Iya. Itu udah setengah tahun di sini ada di pondok. Iya, setengah tahun saya di pondok, terus saya dijemput. Ada apa itu katanya? Tapi pas dijemput ke sini belum bilang ya? Belum bilang. Bilangnya itu ketika nyampe di mobil. Iya, itu menurut panjenengan cobaan paling berat dalam menghafalin. Saya selama ada di sini. Oke. Kita break dulu aja dulu ya. Iya.